Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perancangan Instalasi Listrik Kantor Desa Dangkan Kota menggunakan AutoCAD dan Dialux Evo. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ayung Hendro, STMT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Berbantuan Komputer yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, Wasli Gopinda, Randy Triwinarko, Irwan Syah, dan saya sendiri Salwa Stabita. Deskripsi proyek. Proyek perancangan instalasi listrik kantor desa Dangkan Kota menggunakan AutoCAD dan Dialux Evo merupakan sebuah proyek yang bertujuan untuk menyusun suatu rencana instalasi listrik yang cermat dan efisien untuk kantor desa di wilayah Dangkan Kota. Melalui penggunaan bantuan perangkat lunak AutoCAD dan Dialux Evo, proyek ini bertujuan untuk menghasilkan desain yang dapat memenuhi kebutuhan energi penerangan kantor desa secara optimal. Proses proyek ini dimulai dengan melakukan survei dan analisis secara mendalam terhadap kebutuhan listrik kantor desa. Hal ini mencakup dengan memahami jumlah peralatan yang digunakan, ruangan-ruangan yang perlu disinari, serta kondisi lingkungan sekitarnya. Untuk hal itu, dilakukanlah perencanaan layout instalasi listrik menggunakan AutoCAD. Desain ini memperhitungkan penempatan titik listrik, pemilihan peralatan listrik yang sesuai standar dan kebutuhan, serta jalur kabel yang optimal untuk distribusi daya. Selanjutnya, akan dilakukan analisis pencahayaan interior menggunakan Dialux. Tujuan dari analisis ini ialah untuk memastikan bahwa pencahayaan di dalam kantor desa cukup terang, merata, dan efisien secara energi. Selama proses perancangan, aspek keselamatan akan menjadi prioritas utama. Semua desain akan mematuhi standar keselamatan listrik yang berlaku dan regulasi lokal terkait. Setelah desain selesai, akan dilakukan tahap review dan revisi sesuai dengan umpan balik yang diterima. Setelah itu, desain akan diimplementasikan dengan hati-hati dan cermat. AutoCAD atau Automatic Computer Aided Design adalah suatu software yang dapat digunakan untuk mendesain suatu gambar dalam tampilan 2 dimensi, bahkan sampai 3 dimensi. Kelebihan dari software ini dapat menggambar sebuah objek dalam waktu singkat dan juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dalam proyek ini, AutoCAD kami gunakan untuk menggambar perancangan layout dari instalasi listrik kantor desa. Dialux Evo. Dialux Evo merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk simulasi pencahayaan, mulai dari perencanaan yang di dalamnya terdapat perhitungan dan visualisasi pencahayaan, baik itu indoor maupun outdoor, dengan cara yang paling efisien dan optimal. Dalam proyek Dialux Evo digunakan untuk merancang pencahayaan interior kantor desa dengan memasukkan jenis lampu, intensitas cahaya, dan orientasi ruangan. Dialux Evo juga membantu dalam menentukan penempatan lampu yang tepat supaya pencahayaan merata di seluruh area kantor desa. Berikut ini ialah surat izin dari kantor desa Dangkan Kota. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, yaitu Irwan Syah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Salwa Sabita. Dapat dilihat pada slide ini merupakan denah atap dan denah depan dari kantor desa dan kan kota. Selanjutnya, denah samping kantor desa dan kan kota. Dan ini merupakan denah dalam kantor desa dan kan kota. Pada proyek kali ini terdapat beberapa ruangan yang akan dilakukan instalasi dengan ukuran ruangan yang berbeda-beda. Terdapat kurang lebih ada 8 ruangan. Untuk ukuran total dari kantor desa ini ialah dengan panjang 24 meter dan lebar 12 meter. Untuk ruangan pertama, yaitu ruangan BPD, yang mempunyai panjang 4 meter dan lebar 4 meter. Untuk ruangan yang kedua, yaitu ruangan Kades, dengan panjang 4 meter dan lebar 4 meter.
Untuk ruangan yang ketiga yaitu ruang staf dengan panjang 8 meter dan lebar 4 meter. Untuk ruangan yang keempat yaitu ruang pertemuan dengan panjang 20 meter dan lebar 8 meter. Dan untuk ruangan yang kelima yaitu kamar tidur tamu dengan panjang 4 meter dan lebar 6 meter. Ruangan yang keenam yaitu dapur. Dapur memiliki panjang 5 meter dan lebar 4 meter. Untuk ruangan ketujuh dan ke-8 yaitu WC 1 dan WC 2 dengan masing-masing panjang 1,2 meter dan lebar 2 meter. Panggung. Panggung memiliki panjang 4 meter dan lebar 5 meter. Teras depan. Teras depan memiliki panjang itu 8 meter dan lebar 4 meter. Teras samping kanan dengan panjang 2 meter dan lebar 4 meter. Teras samping kiri dengan panjang 1,2 meter dan lebar 2,5 meter. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wasli Govinda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berikut ini merupakan tampilan dari aplikasi Dailux, yang mana kami telah mendesain dan merancang sesuai dengan ukuran yang telah disetujui oleh pihak Desa dan Kota. Ini merupakan ruangan BPD, ini ruangan kepala desa, ini ruangan kades, ruangan staf maksud saya. Ini untuk WC-nya ada 2, terus ruangan dapur umum. Selanjutnya yang besar ini merupakan ruangan pertemuan, dan yang terakhir ada kamar tidur. Ini merupakan tampak dalam dari desa dan kota, sedangkan untuk tampak luar kira-kira seperti ini, di mana di luarnya juga diberikan lampu. Selanjutnya kita akan melakukan kalkulasi melihat perhitungan apakah lux yang ditargetkan sudah sesuai dan sudah memenuhi standar apa belum. Berikut ini merupakan proses menghitung lux dari setiap ruangan. Ini merupakan tampilan jika sudah dilakukannya simulasi dan sudah dipasang lampu di setiap ruangan. Angka-angka yang muncul di setiap ruangan ini merupakan lux dari lampu tersebut. Untuk ruangan BPD, kami menargetkan sekitar 300 lux. Di sini terbaca sekitar 347, artinya sudah mencapai bahkan melebihi. Untuk ruangan kepala desa, di sini kami menargetkan 350. Sebenarnya ruangan kepala desa dan ruangan BPD itu memiliki luas ruangan yang sama, namun kami menargetkan berbeda itu karena fungsi dari setiap ruangan itu berbeda. Untuk ruangan kades seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada 350. Di sini setelah dilakukan simulasi ada 384 lux. Artinya sudah tercapai bahkan melebihi. Selanjutnya untuk ruangan staff yang mana lebarnya 4 meter, panjang 6 meter. Di sini kami menargetkan 350 juga karena ini merupakan ruangan yang penting dari sebuah kantor desa ini, di mana semua staf berada di ruangan ini dan semua pekerjaan dilakukan di ruangan ini mengenai segala administrasi dan surat menyurat. Di sini kami menargetkannya sekitar 350 seperti yang sudah saya jelaskan. Namun di aplikasi Dailux ini kebaca atau terhitung 459 lux, artinya sudah mencapai bahkan melebihi.
Untuk selanjutnya yaitu ada 2 WC atau kamar mandi yang mana kami targetkan sebanyak 200 lux. Di sini terbacanya ada 229 dan 230 lux. Untuk ruangan 6 yaitu ruangan dapur umum. Di sini kami menargetkan 300 lux. Namun yang terbaca di aplikasi itu ada 400 lux. Artinya sudah tercapai bahkan melebihi. Selanjutnya ke ruangan utama yaitu ruangan pertemuan, di mana ruangan ini memiliki lebar seperti yang sudah kawan saya jelaskan tadi, memiliki lebar 20, lebar maksud saya 8 meter, panjang 20 meter. Di sini kami menargetkan di ruangan pertemuan ini ada 450 lux. Mengapa begitu tinggi? Karena ini merupakan ruangan pertemuan yang harus tingkat cahayanya sangat bagus. Di sini yang terbaca di aplikasi ada 486. Itu artinya sudah tercapai, bahkan melebihi seperti ruangan-ruangan yang sebelumnya. Selanjutnya untuk ruangan terakhir, yaitu ada ruangan kamar tidur. Kamar tidur kami menargetkan tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 250, namun yang terbaca di aplikasi atau yang terhitung di aplikasi ada 329 lux, artinya sudah tercapai bahkan melebihi. Ini untuk tampak dalam dari setiap ruangan di kantor desa dan kota setelah dilakukannya perhitungan atau dilakukannya simulasi. Ini merupakan tampak luar dari kantor desa dengan kota, yang mana seperti sudah saya jelaskan tadi, di teras ada lampu. Teras tidak memiliki lux yang tinggi, teras hanya kalau melihat standar hanya 60 lux, artinya lampu dua buah di depan sudah cukup, satu buah di samping kanan juga sudah cukup, satu buah di samping kiri juga sudah cukup seharusnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Randy Triwinarko. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini. Berikut ini adalah gambar instalasi yang di AutoCAD setelah dilakukan simulasi pada aplikasi Dialux, lengkap dengan lampu, saklar, box RCB, sumber PLN, AC, dan kabel. Kemudian berikut ini adalah tabel pembagian daya pada kantor desa dan kota. Yang pertama, ada ruangan teras samping menggunakan 2 lampu 10 watt dengan total daya 20 watt, 25 volt ampere, dan 0,09 ampere, sehingga menggunakan MCB 2 ampere, 1 pas. Kemudian pada ruangan teras depan menggunakan 2 lampu 10 watt dengan total daya 20 watt, 25 volt ampere, dan 0,09 ampere, sehingga menggunakan MCB 2 ampere 1 pas. Kemudian pada ruangan pertemuan menggunakan 22 lampu 26 watt, sehingga total dayanya adalah 572 watt, 715 volt ampere, dan 2,6 ampere, sehingga menggunakan MCB 4 ampere 1 pas. Kemudian pada ruang kamar tidur tamu menggunakan 3 lampu 26 watt, sehingga total dayanya adalah 78 watt, kemudian 97,5 volt ampere, dan 0,35 ampere, sehingga menggunakan MCB 2 ampere 1 pas. Kemudian pada ruang BPD menggunakan 2 lampu 26 watt, sehingga total dayanya adalah 52 watt, 65 volt ampere, dan 0,23 ampere, sehingga menggunakan MCB 2 ampere dan 1 pas. Kemudian ruang kades menggunakan lampu 26 watt sebanyak 3 buah, kemudian 1 AC 1 PK, sehingga total dayanya adalah 824 watt, 1030 volt ampere, dan 3,74 ampere, sehingga menggunakan MCB 6 ampere 1 pas. Kemudian pada ruang staff menggunakan 6 lampu 26 watt dan 1 AC 1 PK, sehingga total dayanya adalah 902 watt,
1127,5 volt ampere dan 4,1 ampere, sehingga menggunakan MCB 6 ampere 1 pas. Kemudian pada ruang dapur umum, lampu 26 watt digunakan sebanyak 3 buah, dan total dayanya adalah 78 watt, 97,5 volt ampere, dan 0,35 ampere, sehingga menggunakan MCB 2 ampere 1 pas. Kemudian pada WC menggunakan 2 lampu 23 watt, sehingga total dayanya adalah 46 watt, 57,5 volt ampere, dan 0,20 ampere, sehingga menggunakan MCB 2 ampere 1 pas. Kemudian jumlah total daya pada kantor desa dengan kota adalah 2.592 watt, 3.240 volt ampere, dan 11,669 ampere, sehingga MCB pusatnya yang digunakan adalah 16 ampere 1 pas. Berikut kesimpulan dari proyek kelompok kami. Perangkat lunak AutoCAD dan Dialog mendukung berbagai format file yang memudahkan kolaborasi antara tim perancang, teknisi, dan pihak terkait lainnya. Ini memastikan semua pihak dapat bekerja dengan informasi yang sama dan terkini. Dan juga penggunaan AutoCAD dan Dialog dalam perancangan instalasi listrik telah meningkatkan efisiensi dan akurasi desain. AutoCAD membantu dalam pembuatan gambar teknik yang detail dan presisi, sementara Dialog memungkinkan simulasi pencahayaan yang realistis dan optimal. Secara keseluruhan, proyek perancangan instalasi listrik kantor desa dan kota dengan menggunakan AutoCAD dan Dialog menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam proses perancangan dapat memberikan hasil yang lebih efisien, akurat, dan optimal. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik dan berkontribusi pada keberhasilan proyek secara keseluruhan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih.